Di sebuah sudut dapur yang masih remang oleh embun, kepul uap nasi hangat menari-nari di udara. Bu Asih, dengan tangan yang mulai dihiasi urat halus, dengan telaten menata potongan tempe goreng, dan tumis kangkung ke dalam sebuah kotak plastik berwarna kuning pudar. Di ambang pintu, Gani, putra tunggalnya yang kini duduk di bangku SMA, hanya berdiri diam dengan wajah yang ditekuk. Baginya, aroma terasi dan bawang goreng itu bukan lagi sebuah kenyamanan, melainkan sebuah beban yang ingin ia tinggalkan. "Gani, jangan lupa bekalnya, nak," suara Bu Asih lembut, selembut sinar matahari yang mencoba menembus celah ventilasi. Gani mendengus pelan, menyambar kotak itu tanpa sepatah kata pun, dan segera berlalu menuju motor tuanya yang terparkir di depan rumah kecil mereka di pinggiran kota. Jam istirahat di sekolah adalah saat yang paling mendebarkan sekaligus menyiksa bagi Gani. Di kantin yang ramai dengan suara tawa dan denting sendok, teman-temannya mulai membuka bungkusan makanan cepat saji atau roti-roti mahal dari gerai terkenal. Gani, bawa apa hari ini?" "Masih menu legendaris dari rumah," tanya Fajar, teman sekelasnya yang selalu tampil modis. Gani merasa wajahnya memanas. Ia melihat kotak kuningnya yang tampak mencolok di antara kemasan-kemasan modern itu. Dengan tawa yang dipaksakan, Gani mendorong kotak itu ke tengah meja. Ini. Ibu saya memang berlebihan. Padahal saya sudah bilang, benci bau kangkung ini. Baunya seperti makanan orang susah kan?" ucapnya dengan nada meremehkan, mengundang gelak tawa dari teman-temannya. Ia tidak memakan sedikit pun isi kotak itu. Ia membiarkannya terbuka, membiarkan aroma cinta ibunya dihina oleh udara yang penuh kesombongan. Sementara itu, jauh dari keriuhan sekolah, Bu Asih sedang berjuang di tengah pasar yang becek. Ia bukan sekadar memasak. Ia menabung setiap recehan dari hasil berjualan sayur keliling untuk memastikan Gani mendapatkan gizi terbaik. Setiap bumbu yang ia ulek adalah doa, dan setiap suap nasi yang ia siapkan adalah harapan agar putranya tumbuh kuat. Siang itu, matahari terasa sangat menyengat. Bu Asih mengusap peluh di keningnya dengan ujung kebaya yang sudah lusuh. Ia merasa pusing, dunianya seakan berputar, namun ia memaksakan diri untuk terus berjalan. "Sedikit lagi," bisiknya pada diri sendiri. "Besok Gani ingin makan ayam goreng. Aku harus bisa membelinya hari ini." Sore itu, Gani pulang dengan suasana hati yang buruk. Ia melempar tasnya ke kursi kayu dan meletakkan kotak kuning itu di atas meja makan dengan kasar. Isinya masih utuh, namun sudah dingin dan layu. "Bu, bisa tidak besok-besok jangan bawakan bekal lagi?" bentaknya saat melihat Bu Asih baru saja duduk untuk mengistirahatkan kakinya yang bengkak. Bu Asih tersentak, matanya yang lelah menatap Gani dengan penuh tanya. "Kenapa, nak? Ada yang salah dengan rasanya?" Gani memalingkan wajah. "Malu, Bu. Teman-teman menertawakanku. Kotak ini, bau ini, semuanya membuatku terlihat rendah." Bu Asih terdiam. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya sebuah keheningan yang lebih tajam dari sembilu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil kotak itu, dan membawanya ke dapur tanpa berkata apa-apa. Malam itu, suasana rumah terasa sangat sepi, hanya terdengar suara jangkrik dari kebun belakang. Gani tidak bisa tidur, namun egonya masih terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ia melewati dapur, dan melihat ibunya masih terjaga, duduk di bawah lampu minyak yang temaram, memandangi kotak kuning itu. Bu Asih tidak menangis, ia hanya mengusap permukaan plastik kotak itu dengan jempolnya yang kasar. Gani merasa ada sesuatu yang menusuk di dadanya, namun ia segera menepis perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia benar. Ia butuh martabat di sekolah, dan kotak kuning itu adalah penghalangnya. Ia kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan ibunya dalam pelukan sunyi yang dingin. Keesokan harinya, Gani bangun kesiangan. Ia terburu-buru mengenakan seragam, dan langsung menyambar tasnya. Di atas meja makan, ia melihat kotak kuning itu sudah rapi terbungkus kantong plastik, sama seperti biasanya. Ia tidak bicara pada ibunya yang masih berada di dalam kamar, mengira sang ibu mungkin masih marah atau lelah. Sepanjang jalan menuju sekolah, perut Gani berbunyi. Ia sengaja tidak sarapan karena ingin segera menikmati bekalnya saat istirahat nanti, sebagai bentuk perdamaian dalam hatinya, meskipun ia tetap tidak akan mengakuinya di depan teman-temannya. Ia merasa senang karena kotak itu terasa sangat ringan. Mungkin ibu hanya membawakan roti, pikirnya. Bel istirahat berbunyi dengan nyaring. Gani tidak pergi ke kantin. Kali ini, ia mencari tempat yang tenang di bawah pohon beringin besar di belakang sekolah. Ia merasa bersalah karena kejadian kemarin, dan ia ingin menikmati masakan ibunya tanpa gangguan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena lapar, ia membuka kantong plastik itu. Ia menarik kotak kuningnya keluar. Namun, saat penutupnya dibuka,
Jantung Gani seakan berhenti berdetak. Kotak itu benar-benar kosong. Tidak ada nasi, tidak ada sayur, tidak ada aroma terasi. Hanya ada selembar kertas kecil yang dilipat rapi di dalamnya. Gani membuka lipatan kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Tulisan tangan ibunya yang miring dan sulit dibaca tertera di sana. "Maafkan Ibu Gani. Tangan ibu hari ini terlalu sakit untuk memegang ulekan, dan ibu tidak punya cukup uang untuk membelikanmu roti yang tidak membuatmu malu. Kotak ini kosong, agar teman-temanmu tidak lagi menertawakanmu. Ibu tidak ingin menjadi beban bagi martabatmu. Makanlah di kantin dengan uang ini." Ibu menyisipkannya di bawah kotak. Gani merogoh bagian bawah kotak dan menemukan lembaran uang Rp20.000 yang sudah sangat lusuh dan lecek. Uang yang kemungkinan besar adalah hasil sisa jualan terakhir ibunya. Air mata Gani lurus seketika, jatuh membasahi kertas di tangannya. Gani berlari pulang secepat yang ia bisa, mengabaikan teriakan guru dan teman-temannya. Pikirannya kalut. Ia sampai di depan rumah, dan menemukan pintu depan terbuka. Di dalam rumah itu terasa sangat sunyi dan dingin. Tidak ada aroma tumisan yang biasanya menyambutnya. Ia menemukan ibunya terbaring di atas dipan bambu, dengan kain kompres di dahinya. Tangan sang ibu terbalut perban tipis karena luka bakar kecil akibat kecelakaan di dapur kemarin yang tidak ia sadari. Gani jatuh berlutut di samping dipan, menggenggam tangan ibunya yang kasar dan dingin. "Ibu, maafkan Gani." Isaknya pecah dalam keheningan kamar yang sempit itu. Sejak hari itu, kotak kuning pudar itu tidak pernah lagi menjadi beban bagi Gani. Ia membawanya dengan bangga, tidak peduli apa kata teman-temannya. Ia menyadari bahwa isi kotak itu bukanlah sekadar makanan, melainkan waktu, keringat, dan nyawa ibunya yang diberikan secara cuma-cuma. Di meja makan setiap pagi, mereka kini lebih banyak berbincang. Gani belajar bahwa rasa malu yang sesungguhnya bukan berasal dari kesederhanaan, melainkan dari ketidakmampuan menghargai kasih sayang. Baginya, aroma terasi dan bawang goreng dari dapur ibunya kini adalah wangi paling mewah yang pernah ada di dunia. Sebuah simfoni cinta, dalam kotak plastik kuning yang sederhana.